yang aneh lagi Pak, ini kok ikut teriak-teriak ngomong dong. Sedangkan dia bukan pedagang. Kan saya tahu orang itu bukan pedagang. Oh, bukan pedagang. Bukan pedagang fashion, bukan. Provokator Anda. Ya, arahnya ke situ Pak. Jadi tambah masalah gitu. Siapa yang mana? Sebut. Kita kasih solusi. Apakah orang-orang ini yang termasuk ikut-ikutan teriak bahwa udah ditutup tapi masih sepi? Abah Maher, Mas Broto, waduh, Tanah Abang Online, Bonzano and Corporesano, 100.000 tiga, boxer. Yang dijual yang bekasi pakai juga? Enggak lah, oh, enggak. Baru Pak. Iya. Oke, kita muncul tadinya biasanya Umum Maher, tapi karena saya takut kegoda dengan wanita yang duduk di sini karena kasih solusi nggak pernah mengundang perempuan, jadi saya panggil Anda. Abah Maher berarti suaminya Maher. Iya, betul, suaminya. Oke, sip. Ini kan fenomenal terjadi mengenai TikTok Shop ya. Katanya 10, ada yang bilang 10 November, ada yang bilang 11-11, fenomenal 11 November, 12 November, dan seterusnya macam-macam nih. Akan dibuka kembali atau tidak? Kalau saya bocorkan, detik ini sebenarnya insya Allah bisa, karena saya lagi punya program sama Pak Teten Mas Duki untuk keliling Indonesia. Tapi saya nggak mau bilang itu biar Anda penasaran, oke? Tapi kita bahas sebenarnya ada apa ya? Dengan fenomenal yang apakah TikTok Shop dibuka kembali atau tidak? Nih saya mau bahas dari sudut pandang pedagang Tanah Abang. Banyak yang teriak-teriak terkait dalam hal ya udahlah pokoknya TikTok Shop harus dibalikin lagi. Ada juga yang awas aja sampai dibuka lagi nih ya, macam-macam. Pedagang-pedagang yang udah kelasnya pabrikasi, produsen kain apa segala macam juga ikut-ikutan teriak karena dia lawannya pabrik yang orang-orang Cina bangun di sini, berantem lagi, rusuh dan lain sebagainya. Kita mulai dari awal deh. Mau siapa duluan deh? Tanah Abang Online dulu atau? Iya. Boleh ya? Boleh. Abang Maher, gimana sih sebenarnya fenomenal terjadi setelah penutupan kemarin, pascanya dulu deh? Ya, khusus Tanah Abang Online sendiri, alhamdulillah ada solusi, ada marketplace yang lain, khususnya Shopee. Oke. Iya. Jadi nggak masalah? Nggak masalah. Tapi saya mau mundur ke belakang dulu ya. Sebenarnya Anda tuh melakukannya tuh jualan online-nya dari sebelum fenomenal Tanah Abang Online? Betul. Sebelum fenomenal TikTok Shop ini rame-rame? Betul. Dulunya di Facebook sejak 2018. Kemudian masuk Shopee juga. Begitu TikTok Shop muncul, kami beralih full di TikTok Shop. Alhamdulillah sangat besar. Nah, ketika tutup, pindah lagi ke Shopee. Shifting, oke. Nah, ini kan 2018. Bonzano mulai kapan? Online? Dari 2022. Deketin dikit Mas Bro. 2022 itu dari di TikToknya. TikTok. Sebelumnya di mana? Di Orange juga, Lazada juga. Ngomong aja di sini mah udah kagak ada toko oren, toko jeruk, toko apel, apalah istilahnya. Karena kayak lagi live aja ya Bapak ya. Ngomong aja disebut. Nggak boleh deh. Enggak, ini kan punya saya, nggak ada urusan ke TikTok mau boikot orang media-media saya. Ngomong aja udah toko. Intinya sebelum TikTok itu mah Orange sudah, Lazada sudah, Shopee sudah, Lazada sudah lah gitu. Ngapain pada teriak-teriak kemarin? Ya itu Kak, makanya saya bingung sebenarnya kalau yang kita sudah mulai itu nggak ada masalah Pak. Mungkin itu yang offline aja yang tidak mungkin sudah pernah mencoba-coba Kak. Mungkin pengennya kan rame Pak ya, pengennya langsung rame. Sedang itu ada prosesnya. Nggak bisa Kak dalam tempo sebulan atau seminggu langsung rame itu nggak bisa. Harus ada pelanggan, harus banyak ngeliat juga. Berarti salah mereka tuh pola marketingnya, public speakingnya kurang. Siapa yang mana? Sebut. Nggak bisa. Iya, nanti masalah. Intinya ada. Oknum-oknum ini nih. Oknum juga ada. Yang biang rusuh nih, pokoknya membenturkan seakan-akan tuh pokoknya pemerintah pokoknya nggak ada kerjanya gitu. Yang aneh lagi Pak, itu bukan pedagang fashion ikut-ikutan. Ada. Bapak ada itu pokoknya ada. Bukan pedagang fashion ikut-ikutan. Bukan pedagang fashion ikut-ikutan. Lah emang kenapa? Kan yang jualan padahal nggak nyambung. Lah emang yang jualan cuma fashion doang, kan boleh yang lain. Bukan maksudnya untuk yang menuju ke TikTok inilah. Dia kan maksudnya saya pandang ini kok ikut teriak-teriak ngomong dong. Sedangkan dia bukan pedagang. Kan saya tahu orang itu bukan pedagang. Oh, bukan pedagang. Bukan pedagang fashion, bukan. Apa dia pedagang apa? Maka kuliner. Kan gak nyambung. Lah, kan kuliner juga bisa jualan di TikTok Shop, keranjang kuning keripik. Iya, maksudnya kan dia nggak ikut dalam order. Oh, maksudnya ngerti. dia kan biasa keliling gitu loh Pak. Oh, karena tudor-tudor gitu loh. Kan nggak nyambung dia. Sementara kalau di TikTok Shop rata-rata mayoritas pedagang fashion. Fashion lah. Kenapa dia ikutan teriak? Itu saya nggak ngerti apakah dia
inisiatif apakah disuruh, itu masih tanda tanya Pak. Makanya pas saya ngeliat, kok ini ada orang ini, saya orang ini kenal, saya lihat dia biasa saja, emang ini jualan kan bukan fashion, dia kan jualan kulit makanan, kenapa ikut-ikutan? Jadi bukannya memperbaiki, karena malah bikin tambah runyam gitu loh, tambah memperkeruh lah gitu, memperkeruh. Disuruh Ada. siapa? Itu masih belum saya tanyain. Belum ya. Mungkin iseng juga. Oh Iya, iseng. iya. Tadi Anda bilang disuruh. Bukan. Tadi Anda bilang disuruh. Mungkin disuruh Pak. Disuruh siapa? Makanya. Siapa dalangnya? Kurang tahu itu. Maksudnya saya bingung aja nih, kok orang kok ini lewat di pas di beranda saya gini. Kok ini orang ini ikut-ikutan masih ikut-ikutan suruh online, suruh nutup. Saya tahu orang ini nggak jualan fashion. Boleh lah kalau mungkin orang fashion silakan, wajar lah. Kalau mungkin dia sepi atau gimana. Tapi ada orang misalnya yang nggak ikut jualan fashion, dagang lah gitu di toko. Nah, kan dia aja kan nggak sewa toko Pak. Ini ketahuan biang keroknya berarti. Dia nggak sewa toko loh. Boleh lah kalau sewa toko, mungkin kan arahnya kan omset kan Pak. Ya. Omset kan buat karena dia sepi, nggak masuk omsetnya sepi kan pengaruh. Boleh lah sih kalau dia mau protes silakan. Tapi yang orang yang nggak tahu apa-apa kok ikut-ikutan tuh Pak. Jadi Provokator Anda. ya arahnya ke situ Pak. Jadi tambah masalah gitu. Siapa dalangnya? Jangan Pak. Tapi tahu, iya. Oh, dalangnya ada. Ada. Tapi tahu biar bikin runyam. Tahu. Apa tujuannya? Ini kita mundur bentar teman-teman. Ini mundur bentar. Dengan fenomena kemarin kan memang saya sengaja lagi cari sikapnya nih. Kira-kira nih gimana nih cara ngangkatnya nih. Makanya saya panggil penguasanya dulu nih. Pak Zulkifli Hasan, Pak Teten Mas Duki. Yang memang mereka regulator untuk membenahi ini semua. Bukan nggak mau ngundang buru-buru Tanah Abangnya. Sebenarnya ada apa sih Pak? Nah ternyata apalagi sekarang momennya bukan lagi dibahas lagi. Tapi lebih kepada 10 November kan belum nih. Belum. Nah nanti kita bahas nih. Ujung obrolannya adalah harapan Anda berdua nih. Mau dibuka lagi apa kagak? Kalau kagak, kenapa dibuka lagi? Apakah membantu perekonomian atau tidak? Gitu-gitu. Ya, tapi saya satu mau bahas. Sebelumnya berapa omsetnya? Sebelum ada fenomenal TikTok Shop dari Bonzano dulu deh. Berapa omsetnya? Kita ngomong per bulan apa per tahun? Per bulan aja. Per bulan boleh. Per bulan. Tapi kita gak boleh nominal, resi aja kan. Kalau omset apa resi nih? Soalnya kalau dari itu tuh kan apa? Kalau itu kan resinya. Untuk resinya kita. Iya kotornya berapa? Sama aja kan? Ya rata-rata Omset kan kotor. 5 juta, 6 juta sehari lah. Sehari 5 juta, 6 juta. 80% ada di TikTok Shop. 80% ada di TikTok Shop. Catat ya teman-teman ya. Ini sebelum fenomenal membeludaknya viral. Hah? Oh enggak, kita ngomong sebelum dulu. Jadi saya mau ngukur bahwa sebenarnya Anda nih online-nya tuh dari era TikTok Shop atau sebenarnya TikTok belum viral, TikTok Shop belum rame juga Anda udah online gitu loh. Sudah Kebayangnya online. gitu tuh. Sudah online. Biar nanti kita ukur siapa sebenarnya dalang dan yang teriak-teriak ini kenapa dia bisa bermunculan baru-baru ini. banyak. Nanti toko Tanah Abang online juga nanti akan bicara ya. Abah Maher mewakili Ummu Maher gitu ya. Oke, dari mulai Bonzano dulu. Dulu sebelum TikTok mainnya apa online ya? Kita ngomong online dulu ya. Jangan ngomong tradisional offline. Offline mah udah tahu lah Udah kita biasa, lah. ya, Tanah online. Abang udah biasa lah. Lazada Bang ya. Lazada. Lazada udah sama Shopee. Lazada, Shopee tahun berapa? Itu 5 tahun yang lalu sama 7 Kurang lebih 7 tahun lalu. udah. Penjualannya paling gede di online apa di offline? Di Lazada, Shopee itu? pada saat itu Coba. Jawabannya? Imbang. Seimbang. Nah, ini di belakang ini ada Mas dan Bapak yang memang ownernya Bonzano ya. Tapi kan Anda yang lebih aktif di live ya. Iya. Oke, yang duduk jualannya kadang lemes duduk di bawah itu kan. Saya juga ngamatin gitu. Sanggilnya sedih nih Pak, sedih. Sedih Pak, iya. Oh, biasanya semangat. Lihat kondisi sekarang. Bang itu Pak sebenarnya. Oh, tapi airnya jadi lemes. Kayak bihun kena air, tau nggak? Yang itu lagi ceritanya lagi menggambarkan kesedihan. Iya, kesedihan. Karena TikTok Shop tutup. Bener-bener. Oh, Anda berarti pro TikTok Shop dong? Kenapa? Iya enggak masalah. Pro. Kan di Tanah Abang kan mencerminkan kan katanya mayoritas pada anti TikTok Shop. Iya, ya kita nggak bisa pungkiri Pak, emang kita butuh. Emang butuh. Tuh, Pak Teten catet tuh. Iya, emang kita butuh. Itu nggak harus, emang kita nggak apa, maksudnya jujur aja kita emang butuh. Kenapa dengan sehabis kemarin sebelum itu kan jauh banget Pak. Itu sehari paling sepinya tuh 100 resi. Sekarang cuma 20 resi, 10 resi loh. Paket ya, kita bilang ke paket ya. Sedangkan offline ini kan sekarang tahu Pak,
pengunjung itu rata-rata kan emak-emak yang umurnya 40 ke atas loh Pak. Kalau milenial, anak-anak muda nggak ada ke pasar Pak. Ngapain ke pasar? Saya sebagai perwakilan anak-anak Gen Z ngapain gua ke pasar? Nah itu maksudnya jadi Ketawa. jadi coba ini aja tanya bisa Pak. Pokoknya anak muda tuh jadi kan daya belinya kan kurang. Nah, makanya kan dengan adanya untuk online ini kan membantu Mbak Sukle, walaupun untuk ininya beda ya. Kalau misalnya offline tuh kan cash ya. Kalau online kan ada jarak penarikannya seminggu sampai 2 mingguan. Oke. Dulu berapa? Sebelum ada fenomenal TikTok Shop berapa omsetnya? 356. Jangan ngomong resi deh, saya bingung 100 resinya Anda sama 100 resi saya kan iya. belum tentu sama. Kalau rupiah enak nih gambarinnya nih. Iya. Berapa? 56 juta. 56 juta sehari sebelum fenomenal TikTok Shop. Lazada, Shopee dan sebelumnya. Sehari berarti 5 juta. Ini bukan Lazada, TikTok Shop aja. Lazada sama TikTok Shop. Enggak, maksudnya sebelum. Oh, sebelumnya hampir sama juga di Lazada dulu sebelum Covid. Oh, 5 juta ya. 5 juta berarti 150 juta sebulan. Online tok. Holland toh. Iya, lebih sekarang. Oke. Toko Tanah Abang online. Di sana nama tokonya apa sih? Abang Maher. Toko Umum Maher. Toko Umum Maher. Ya, Berapa sehari omset? kalau Sebelum ada TikTok Shop lagi rame-rame ini. belum pernah offline, Belum pernah offline. Iya. Online. langsung online, Belum pernah offline langsung online. langsung online. Lah di Tanah Abang ngapain? Iya, buka toko tapi untuk online juga. Tahun? 2018. Pertama kali masuk Tanah Abang tuh 2018. Bukan, 2018 mulai dulu di kampung di Kediri. Setelah itu karena Covid langsung masuk Tanah Abang 2020 di Tamrin City. Itu pun kontrak untuk live juga. Bukan untuk jualan offline. Oh, jadi tahun 2018 Anda pedagang di Kediri. Kediri jualan lewat Facebook. Jualannya apa? Masih barang yang sama, barang-barang dari Tanah Abang juga. Oh, jadi beli di Tanah Abang, Ya, balik ke Kediri, jualnya online. jualannya online lewat Facebook. Oke, boleh deketin dikit Abang? Oh, gitu ya. Ya. Lewat Facebook. Caranya live juga. Live juga Baju muslimah gitu-gitu. sama, ya. Sama lah ya, pokoknya teman-teman tahu juga lah ya Tanah Abang online. Oke, bagus omsetnya selama offline itu. Ya, alhamdulillah. Selama online di Kediri, Bagus. Facebook waktu itu lumayan. berapa boleh tahu nggak? Ya, adalah 100-an setiap live masuk. 100 apa? Juta maksudnya. 100 juta sehari. Ya, setiap live, tapi nggak setiap hari. Setiap ada barang di live kan habis. Sebulan berapa? Nggak menentu. Kisaran Ya, ada 1 M, belum sampai waktu itu, belum. 500 juta. Ya, sekitaran itu. Oke. Tahun 2018 sampai 2019. Oke, terus ke Tamrin City. Nah, corona karena banyak supplier yang nggak bisa ngirim barang, akhirnya kami yang langsung datang ke Tanah Abang untuk live langsung di tempat. Seperti itu. Oh, berarti Anda penjajah dalam tanda kutip. Masuk ke kawasan orang bukannya offline malah online. Bener dong. Iya. Penjajah. Bahasa gua kasar banget ya. Belanda penjajahnya. Bukan Pak. Belanda ya. Bukan. Lah kenapa Anda online di situ? Agar biar belanja juga di Tanah Abang yang lainnya, di toko lainnya dijual juga di situ juga dekat. Betul. Niat awalnya itu kami live di di toko, nanti tetangga itu pada bawa barang. Nitip pagi, nanti sorenya kalau belum laku diambil, kalau laku di total. Sehingga dalam sehari itu pada teman-teman di Tamrin City pada bawa barang ke toko kami, Nitip jual. nitip jual. Jadi ini ngomongnya Tamrin City apa Tanah Abang dulu nih? Kan sama aja sebenarnya itu. Bukan, maksudnya jangan ngomong kecamatannya. Gedungnya dulu Oh, deh. ya, gedungnya ya. Ini kalau buat teman-teman Jakarta tahu lah. Coba kalau yang di luar Jakarta nih saya gambarin ya. Tamrin City saya pernah buka toko bayi juga di Oh, situ tuh. gitu. Tamrin City mallnya sama Tanah Abang yang blok itu loh. Blok A, Blok B. Ini ngomonginnya yang mana dulu nih? Tamrin City. Tinggalnya di Tanah Abang 5, makanya lahirlah nama Tanah Abang Online waktu itu. Di Tamrin City-nya jualan di mallnya. Di mallnya, Mall Tamrin City. betul. Bukan di Tanah Abang Blok A, Blok B dong. Bukan. Oke. Tapi tinggalnya di Tanah Abang 5, di Jalan Tanah Abang 5. Nanti malam itu biasanya live-nya di Tanah Abang 5 itu. Kalau pagi sampai sore live di toko Tamrin. Oh, tapi ada toko juga nggak di Tanah Abang Blok A, Blok B? Enggak ada. Yang ada rata-rata barang kami itu dari Metro,
atau blok A blok B. Oh, jadi Tanah beli di Abang. Tanah Abang sama aja ya, yang harusnya mungkin dibawa balik ke Makassar, ke Iya. Kediri, tapi ada ongkos tuh, ada waktu, ada tenaga. Kalau ini sengaja merapat ke Tanah Abang kawasannya, Ya, nah, biar bisa ngambil dari barang Tanah Abang, jual di Tamrin City, lebih dekat. lebih dekat. Sampai sekarang belum masuk di Blok A Blok B. Belum. Oke. Omset ketika TikTok Shop dibuka gitu, start dari TikTok Shop, sama nggak Bonzano? Oh, bertahap. Iya. Tapi membantu banget nih TikTok Shop. Membantu. Kelihatan. Kok pada teriak-teriak? Pada nggak ngerti aja udah cara mainnya? Pertama sebenarnya ngerti. Intinya nggak mau pengennya instan hasilnya. Apa nggak mau harus kan itu kan harus konsisten, harus sabar, Pak. Ya mereka tuh pengen langsung rame, kadang seminggu 2 minggu nggak ada nonton kan langsung down gitu kan, langsung boring, males nggak nerusin. Aslinya mah tahu semua, pasti semua sudah pernah mencoba. Cuman kalau misalnya nggak nonton, misalnya nggak ada penonton nih, nggak ada nanya, itu langsung down, nggak mau lanjutin, nah gitu. Ilmunya ada nggak? Cara nge-live-nya? Saya pernah nonton, ya nggak semua ya, ini oknum saya sebut. Iya. Ayo, mana yang mau disepil? Tinggal main handphone. Mana? Ayo dong ngomong dong. Ayo, ini penonton cuma 3 nih. Iya gitu tuh. Ya maaf ya, maksudnya kita nggak usah ngomong bangun brand, konten dulu, video-video pendeknya dibagusin, hooknya begini, biar bangun personal branding. Nggak usah ke situ dulu deh kalau mau coba langsung, tapi dagangnya begitu. Iya. Harusnya konsisten, kita tetap melayani, tetap memberikan ini kan, mesti kan memberikan. Oh ini barang seperti apa? Ya kayak saya aja, harusnya begitu. Kalau orangnya misalnya nggak ini malas kan gaptek malah begini gitu kan, lihat handphone itu harusnya kan kita tetap memberikan penjelasan gitu maksudnya. Barang kita ini loh ini gitu, terserah mau dia mau suka apa nggak suka. Nah, orang lama-lama kan jadi suka gitu, Pak. Apalagi Konsisten sudah aja. sudah tutup Oh. banyak pembulian. Banyak pembulian. Pembulian apa? Apaan orang terang online di TikTok, macam-macam nanti. Oh. Dihujat. Apa gimana nggak paham? Kalau pas live, ya sekarang tuh banyak dihujat. Gimana? Hampir tiap hari pagi sampai sore dihujat. Apa hujatnya? Ya Tanah Abang gara-gara kamu satu jadi pengangguran, gara-gara kamu karyawan saya banyak nganggur. Kok gara-gara kamu sih? Nggak paham gue. Maksudnya gimana sih? Komentarnya itu isinya hujatan gitu loh. Gara-gara Tanah Abang, dia kan online di Tanah Abang. Oh, ngerti gue. Hujatnya Anda kan online di Tanah Tanah Abang. Abang kan saya langsung di toko langsung. Ya langsung di Abang. toko. Iya. Terus orang-orang yang afiliator, reseller, yang berharap hidupnya tuh dari TikTok Shop, Iya, iya, semenjak iya. TikTok Shop dibuka. Iya. Tapi elu ini kan pada demo kemarin. Demo. Karena mencerminkan warga Tanah Abang nih, Iya. pada teriak semuanya, ya kan? Akhirnya berhasil tuh menyenggol, mencolek pemerintah. Akhirnya ya udahlah, gue turutin dah. Iya. Buat orang-orang yang sebagiannya yang nggak mau adaptif, dari pagi sampai sore pembulian aja tuh. dibully semua. Aduh, udah kenyang dari pagi kenyang sampai sore sampai istirahat nanti lanjut saya sholat dulu jam 1 jam 2 kan saya istirahat. Nanti saya lanjut lagi jam 1. Sama nanti sampai naik itu yang nonton banyak sampai 1.800. Yang nonton itu cuma yang beli kadang paling berapa sih? Paling 20 30 paket lah gitu. Jadi dari 700 orang tuh rata-rata penasaran dengan fenomena Tanah Abang. Oh, Nah, 50% itu banyak yang orang-orang istilahnya mungkin akun banyak atau gimana intinya nggak tahu lah, intinya banyak Bully, yang nyerang. nyinyir segala macem. dibulinya bilang gini juga nggak? Nyoba online juga loh. Ya ada. Ya kan katanya kan Tanah Abang kan pro offline banget nih. Iya. Tapi begitu Anda muncul di TikTok langsung Iya, sekarang nggak jadi malu, ya. nggak malu lo, Iya. jadi pada nyicipin online juga lo gitu. Kadang saya candai kan, kamu nggak malu ya jilat lidah sendiri. Oh, bukan yang malu Pak, masa lidah nggak bisa dijilat Pak? Iya kan lidah kan bisa jilat, saya balikin aja gitu. Saya tawain candain aja. Jadi Enggak bentar. Jilat tuh ludah biasanya. iya ludah kan Bukan ngejilat. lidah. Iya, saya bolak-balik aja biar dia kesel gitu. Balikin. Oh. Biar kita tuh enjoy, jadi kita tuh nggak sebenarnya kan kesel dalam hati. Cuma Padahal saya udah bawa 1 tahun di aja. TikTok, setelahnya masih dibully juga. Oh, padahal udah setahun di TikTok.
Masih oke. Abah Maher, Iya. dalam hal ini sama kasusnya. Iya. Kan Anda udah di online duluan nih. Betul. Nah, sekarang melihat fenomenal ini berarti Anda pro ke TikTok Shop. Iya, pro. Pro banget nih. Ya, pro banget. Wah, siap nih, rame nih ntar nih. Mantap nih. Berani nih. Anda pro juga nggak? Kalau sama ikutin aja. Maksudnya tuh nggak sana sini, realitas saja. Oh, berarti nggak apa-apa kalau ditutup selamanya. Jangan. Ya kalau jangan. Maksudnya, Jangan ya kan. Hah? maksudnya mah ya. Anda kayak takut sekali ngomong dong, jelas dong. Abah Maher bilang, iya gue pro TikTok, gue antek-antek Cina gitu dong. Ya kalau bapak ini kan nggak stay di Tanah Abang. Kalau kita kan stay Tanah Abang beda lagi. Wah, udah debat ya berdua deh. Nah, bapak ini nggak Tanah Abang. Kita kan banyak yang sepil juga pak. Banyak apa? Itu kan disepil tiap hari dari pagi sampai sore kita kan tetap padahal kita saking cepetnya yang komentar, tapi kita pilih yang nanya boxer aja sama celana. Kalau kita bacain orang mah nggak kelar-kelar. Sebenarnya Pak itu Tanah Abang tuh belum ada TikTok udah sepi juga. Sini Pak ngomong Pak, sini Pak. Pelan-pelan Pak, awas Pak, kena kamera Pak. Lengkain ini Pak. Sini. Nah, di pelan-pelan awas. Nah, coba gimana jelasin. Saya nggak paham nih, coba. Sebenarnya di Tanah Abang itu sebelum TikTok udah sepi juga 3-4 tahun yang lalu. Tuh, dengerin tuh ya. Ini saya juga mau bersuara dalam hal ini soalnya, tapi saya membiarkan kalian ngomong dulu. Tanah Abang udah sepi 3-4 tahun yang lalu. 3-4 tahun yang lalu, berarti tahun 2019. 20 lah. 20. Ya pas Covid lah. Ya Covid udah sepi. Oke. Nah, udah sepi. Berarti itu kuncinya ya. Kuncinya. Tanah Abang itu udah sepi. Nih menurut pedagang-pedagang Tanah Abang nih. Sudah sepi. Ya, kenapa sepinya, Pak? Ya karena itu kan Covid waktu itu 6 bulan nggak dagang. Berarti kan orang nggak masuk Tanah Abang. Nggak boleh. Dia apa namanya? Di lockdown ya jatuhnya ya. Lockdown. Ya, lockdown. Di lockdown. Sudah tuh dagang tuh separuh jalan juga. Orang nggak mau juga. Dan saya pernah di Covid pertama itu Pak, sebulan kan pas lebaran tuh. Kan lockdown, duit nggak ada. Pergi dagang kaki lima di Bekasi, bazar. Saking mau jual barangnya, pergi ke Bekasi kan bazar, tuh, ambil 1 bulan. Kalau nggak salah 2 tempat itu 8 juta. Nah, di bazar itu kan. Saya tanyalah teman-teman di bazar tuh, ini berapa orang yang dagang ini? Ya bazar ya Pak ya. Oh ini tinggal 10 orang, yang namanya kemana? Pada pulang habis modalnya, yang kaki lima ya biasa kaki lima ya, gitu ceritanya kan. Jadi yang dagang ini mana? Orang baru, orang-orang punya toko turun ke kaki lima. Ya, nanti kita bahas lagi Pak ya. Makasih Pak ya. Ini punya Bonzano nih. Oh Pak, kecenggol Pak. Nah, berarti memang Tanah Abang udah pada sepi. Sepi. Jangan-jangan berarti proyek TikTok Shop ini ditunggangin sama orang-orang yang memang sebenarnya minta pembelaan nih. Tapi pas banget momennya salahin aja TikTok. Poinnya itu. Gimana Bang Maher? Benar begitu? Ya, bisa jadi. Oke, tapi gini. Nggak di pasar. Apa? Beda. Kita di toko. Oh, Anda nggak di pasar. Tapi gini, saya coba mewakili dari sisi Tanah Abang yang memang betul-betul kepukul dari segi produsen atau pabrikasi misalnya kain. Ini kan fashion ya? Fashion. Ya. Kenapa? Pak kalau jawab katanya. Kenapa? Enggak apa-apa. Silakan jawab. Kalau pada mau teriak-teriak di belakang juga nggak apa-apa. Saya bantu. Saya suka kalau ada perpecahan di sini. Gini. Ada yang ngelapor ke saya. Ini serius nih. Dengan fenomenal, gua nggak tahu nih dari awalnya memang udah benci sekali dengan asing apa seperti apa gitu ya. Tapi di sini gue membicarakan hal-hal apa yang masuk ke kuping gue dengan aduan-aduan mereka. Yaitu gini. Intinya memang kalau berangkat dari pemerintahan yang saya dapat dari Pak Menteri, saya juga sering ngobrol sama beliau gitu ya, Pak Teten gitu, Pak Zulhas, memang Indonesia tidak alergi investasi asing. Kita ngebuka, ya kan, investasi apapun itu mau impor, mau orang Cina ke sini apa segala macamnya, asal tahu aturan. Itu poinnya. Ya, regulasinya benar gitu kan, izinnya tepat sesuai dengan yang diarahkan oleh kementerian atau mungkin peraturan presiden atau kenegaraan dan seterusnya. Namun dalam hal ini ada juga yang teriak gara-gara fenomenal Cina masuk Indonesia. Ini kita bahas aja langsung nih. Yaitu mereka bisa jual dari pabrik langsung ke konsumen.
Ada yang ngadu ke saya atau mungkin cerita lah lebih tepatnya, bukan ngadu ya. Misalnya dari paling atas itu adalah pabrik. Terus bawahnya itu adalah ya pedagang kain besar. Bawahnya nih urutannya gini ya. Urutannya Ini dari pabrik ya. pabrik, Habis itu kan bahan nih, ngomongnya mafia bahan kali ya. produksi. Oke. Langsung ke semi grosir, terus ke pemilik brand, reseller atau distributor, reseller, sampai ke konsumen. Ada yang kayak begitu tuh. Ada juga yang dari pabrik atau ke semi grosir langsung ke tanpa ke, kan ada yang bilang kan tadi sebelumnya tuh freelance. Ada yang agen atau maklar. Maklar freelance bawa dari semi grosir untuk nyebarin ke pemilik brand, ke toko-toko. Pakai ini dong gitu ya. Iya, Jadi iya. itu antek-anteknya semi Iya, grosir lah. Oke. Tapi ada juga yang kedua, dari pabrik atau pedagang kain besar langsung ke toko atau ke pemilik brand. Ya. Pemilik brand langsung juga tuh jualan tanpa reseller dan agen dan distributor ke konsumen atau ke end user. Nah, apapun itu bentuknya, tapi semenjak katanya Cina masuk ke Indonesia, mereka memangkas itu semua, pabrik jualan. Harga bisa katanya jual boxer mungkin 3.000, 5.000. Iya. Ya kan, apa segala macam ya. 2.000 juga ada. 2.000 juga ada. Ada. Nah. Karena 100, kalau kita kan 300, dia 100 bisa dapat ada yang 20, Pak. 120. Ada. Kancutnya terbuat dari apa itu bahannya? Jadi saya mau nanya itu bahan apa? Plastik apa kain itu? Saya masih bingung. Plastik iya. berembun. Sering Pak, kita sering dihujat. Pak, saya kalau beli di TikTok tuh 100 dapat 20, dapat 10. Dapat 5. Sering. Enggak, 100 dapat 20 tuh, aduh matematika saya. Nah, hitung aja tuh. Berapa Pak. sih? Itu pasti Pak yang ngomong gitu. Iya, kadang ya Oh. di situ debat Pak. Jadi ada orang beli, jadi ini ada maksudnya tuh apa sih, kayak maksudnya ngejelekin lah atau ngejelekin atau nurunin atau gimana gitu Pak. Sebentar. Ini menarik nih. Nanti Bapak yang pemilik Bonzano juga tadi bagus nih. Taruh ya. 100.000 bagi 20, satu boxer, satu celana dalam 5.000. Ya. Di sini ada yang ngerti produksi nggak? 5.000 mungkin nggak? Ini Pak bahan. Bapak beli ngerti ya, bahannya. Pak ya? Iya. Ini gimana caranya ngejar harga jual 5.000 berarti modalnya berapa? 1.000, 2.000? Itu tuh dia, Hah? dia kalau Sini Pak. Naik lagi Pak. Yang bahan beli. Nih coba. Ini beli kan bahan kalau mentah dulu. nggak sebentar nih ya. Ini ada Iya. pisau bermata dua nih. Fitnah atau beneran bisa Fitnah. menjual 100.000 20 biji. Nanti saya coba mau Iya. cek nih. Ini jangan sampai ini ada banyak pihak-pihak tertentu memiliki Iya. kepentingan. Maksudnya yang saya tetap saya Iya. pada apa ya? Pada pegangan pemerintah kalau saya. Pak, ada fitnah, ada bakar duit. Ada fitnah, ada bakar duit. Ada bakar duit. Sengaja, maksudnya ngerusak harga sengaja gitu. Subsidi dari Mungkin TikTok. Yang ini tuh yang 5.000 tuh mungkin udah laku. Sebentar. Tenang. Tolong pas pampres sama Intel. Enggak. Emang itu Sebentar. Anda pernah baca 100.000 atau pernah lihat langsung di toko 100.000 dapat 20 kata orang apa ada tokonya? Cuman enggak pas orang komentar. Satu udah suruh pada pasar paket, pasar malam itu enggak ada. Paling murah tuh 15.000 paling murah. Dari pasar malam, pasar kaget. Saya kan keliling Pak, jualan di pasar malam juga. Boxer? Boxer apa aja tuh paling murah tuh 15.000. Bahkan di Masa ada kali, jangan-jangan Anda karena jualan boxer aja biar Enggak. kesana tuh 15.000 itu bawah kualitas paling standar jelek ya. Standar jeleknya tuh 15.000. Kalau udah bagus tuh pasti 30, 35, 50 ada. Kalau kita kan emang bahannya bagus. Saya pakai yang mana? Kecuali itu barang. Coba, bentar. Kan saya pernah dengar juga katanya ada tokonya sepatu 20.000, 10.000, 15.000. Sebelum bahas itu, coba ngejar 100.000 dapat 20, harga satuannya 5.000. Itu produksi berapa Pak? Coba Bapak ngerti produksi apa ya? Iya. Sini dikit Pak. Gimana Pak? Jelasin Pak. Dari Produksi boxer deh. Boxer. Coba bisa jual 5.000 satunya tuh gimana tuh? Mungkin nggak? nggak kemungkinan, bahannya aja taruh aja 50-60 cm. 60 cm dikali 20.000 udah 10.000. 60 kali 20 12.000. Pajaknya itu 30-40% dari bahan.
kalau itu adalah ternyata Cina yang bikin secara pabrik dia bangun di sini. Kalau pabrik langsung jualan kan bisa Pak, tanpa Anda mungkin bilang 12.000, 15.000 gara-gara Anda harus bagi-bagi sama semi grosir, sama pengusaha brand, sama reseller. Wajar gak bisa ngejar segitu. Coba kalau dari pabrik. Nggak bakal bisa juga Pak. Berapa UMR-nya itu? Produksinya bisa 5.000 satu potong. Modalnya aja udah 12.000 bahannya. Tapi apa jahitnya 30-40% dah dari 12.000. 4 kali 10, 4.000, 4 kali 6, 8. 4.800 tambah 12.000. 16.800 modalnya aja itu Pak. Loh, tapi ada loh. Buka dong Dim. Ada nggak Dim? Jual-jual harga-harga murah kayak gitu. Apapun, mau sepatu, mau baju, itu berarti apa? Yang bisa kok mereka jual? Kalau yang baju ada tuh pre-love bekas. Second. 5.000 ada pre-love, ada Pasar Senen, ada. Berarti TikTok bener dong. Saya pernah meeting, dipanggil ke kantor TikTok. Sebentar ada apa sih di luar sana? Maaf Pak, sini Pak. Nanti Pak. Ayo mau boleh balik lagi Pak. Saya takut kena kameranya Pak. Nah, saya pernah ngobrol. Emang TikTok pernah bilang nggak mungkin. Itu segitu harganya. Saya bingung nih. Ini yang harus gue bela Tanah Abang apa TikTok nih? Ya saya sebagai keturunan Cina ya saat itu saya bela TikTok ya. Enggak. Ya wah. Kalau itu yang Loh, barang 5.000 ada bener Pak. Ada. soalnya TikTok bilangnya nggak mungkin kita bisa kayak gitu. Masa sih pabrik bangun di sini segitunya? Tapi ada yang bilang dari Tanah Abang katanya. Ada. Coba cek. Bisa jual murah. Abang Maer, Iya, bisa nggak kira-kira produksi jual segitu harganya? nggak bisa. Karena Ya kalau kami sendiri pasarannya kan fashion yang ratusan. Jarang jualan yang murah-murah. 100.000 ke atas. Ya, 100.000 ke atas. Oh, karena Anda udah langsung kepotong marginnya udah kebagi-bagi ya. iya betul. Coba buka aja sepatu 10.000 gitu. Berarti fitnah dong semuanya. Fitnah lah. Nggak, jangan sampai malah pemerintah kemakan isu-isu begini. Harusnya kita dukung program pemerintah gitu loh. Taunya gara-gara laporan-laporan orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi siapa, Mas Bro, dalangnya? Ya susah Pak kalau kita ngomong ABC nggak bisa. Tapi emang fenomena itu ada, harga scan ada. Kemarin yang ada baju impor tuh, itu bener dari luar. Kalau baju impor bener. Ya berarti ada dong. Ada bener. Itu kan dia bilang Pak, itu nggak niat apa? Bukan jualan, bukan bersaing sehat. Kita boleh ngomong nominal nggak? Boleh lah. Nah sekarang gini, Nisa kan pernah belanja juga. Hmm. Baju tidur impor ya, modalnya aja 25. Itu modal Pak. Saya beli grosir modal ke Metro ya. Berarti kan saya nyari untung Pak, 5.000 atau 10.000. Sama saya jual 35 atau 30.000 kalau beli 3. Kalau beli 1 35. Kan berarti nyari untung 10.000 nih. Itu grosir loh. Itu kalau grosir kan nggak boleh beli 1 2 seri kan. Minimal 6, satu motif 6 warna. Itu seri ya. Kalau kita ecer kan 35 jual atau 30.000. Nah, di TikTok ada jual 10.000. Coba. Barangnya sama. Baju tidur. Modelnya sama, motoannya sama. Gambarnya Ya udah. sama. Berarti ada dong, berarti bisa tuh impor. Bener. Itu maksudnya gini, Pak. Itu yang jadi ngerusak harga di Tanah Abang. Kenapa Tanah Abang teriak? Nah, itu pemicunya di situ. Tadi katanya nggak ada. Itu gak bakal mungkin itu Pak. Kenapa bakal kamu? Enggak, tadi kata Bapak kan katanya nggak ada. Tapi ternyata impor ada. Nah, itu ada. Kalau itu kan barang lokal. Oh, lokal nih. Ya lokal. Berarti sekarang yang mau kita hantem gimana nih? Mau impor kita tutup biar nanti Pak Teten, Pak Zulhas tuh akan bikin nge-grooming apa ya nge-grooming tuh ya? Bikin Tokped, Shopee dan lain sebagainya itu Lazada naik kelas biar kita nggak butuh TikTok lagi. Iya. Maunya kayak begitu. Enggak. Nah, gimana Kalau sih? saya kayak gini, silakan impor, silakan datang, silakan. Tapi harga itu standar, boleh bersaing-saing tapi menyesuaikan harga yang di Tanah Abang gitu loh. Kan udah diatur sama Pak Zulhas. Itu barangnya kan dari importer langsung ke affiliate, enggak masuk ke pasar. Bukan, Pak Mendak kan udah ngasih aturan penjualan di bawah $100 kan nggak boleh kalau impor. Kecil nggak mungkin tuh Pak. Apa? Di bawah $100 nggak mungkin. 1,5 juta. Iya baju nggak mungkin. Oh iya pasti jauh. Jauh. Harusnya berapa dong? Minimal $1 gitu. Bukan, maksudnya bukan $1 ya. Yang penting kalau dari sananya modal $1, Ah. kalau dia
pajaknya dapat 20-30% kan langsung Di- naik. dipajakin. Coba itu, pajak dari PPN-nya atau PPN. Tapi kan impor juga ada yang emang harganya murah kayak gitu. Ada, iya. Berarti yang sama-sama kita jalanin gimana? 5-10 ribu. Berapa? 5 10 ribu Tapi baju anak-anak. baju anak-anak ya palingan ya. Produksi sendiri, Hmm. teman saya sendiri. Ya. Nah ini fenomenal ini tuh harus dicari tahu tuh. Berarti barang-barang impor yang mau Anda stop. Jadi gimana nih fairnya nih? TikTok dibuka lagi, TikTok Shop, tapi impor nggak boleh gitu. Jadi maunya apa nih? Bukan, impor silakan, masuk boleh. Ya, cuman harga tuh harus menyesuaikan yang ada di pasar. Jangan mentang-mentang dia nggak bayar sewa ya kan, harga murah ya kan loh. Kenapa? Orang kaki lima atau pedagang yang belanja ke pasar Tanah Abang tidak bisa jualan. Jadi matiin harga pasaran yang kaki lima sama yang pedagang, Pak. Impornya dari mana? Itu dari luar kan. Di mana? Negara apa? Kalau negara saya nggak tahu. Intinya ada barang masuk tapi dengan harga yang tidak sesuai dengan harga yang kita belanja di grosir Tanah Abang. Cina. Yang nggak tahu kita nggak nyebutin negara lah. Intinya barang impor aja. Iya. Kita nggak bisa nyebutin barangnya. Intinya barang impor itu yang dijual di TikTok ya kan. Itu berarti dia nggak belanja di Tanah Abang gitu aja. Karena harganya di bawah harga belanja. Nah kalau dapat subsidi dari TikTok gimana? Kalau itu dapat bisa, bakar-bakar kurang duit tahu. gimana? Hah? Subsidi bisa aja disubsidi. Memang dianya nggak tahu loh. Lagi live aja nggak tahu kok kalau tiba-tiba dapat potongan harga. Hostnya tuh ngelihat, Iya. wih mungkin user baru. Saya kemarin tabayun kok sama orang TikTok. Bisa jadi mungkin dibikin semangat buat orang-orang yang baru bikin akun, Iya. jualan, subsidi. Laku 100, Jangan Anda takut lawan anak-anak baru dong. Tapi subsidinya kan gedean, Pak. Subsidinya kan gedean. Lah, kalau emang TikTok punya duit mau kasih subsidi? Ya tapi kan jadi ngerusak yang lain. TikTok salah Yang berarti. lain. Nah, Salah TikTok. lebih di steril lagi lah kayaknya. Platform lain juga disubsidi juga. Platform Steril Shopee lagi. juga disubsidi kan? Iya. Ada subsidi juga. Jadi yang salah siapa? TikTok apa Tokped? Susah ya kalau Jebakan. iya. Coba nih, Abang Maher. Lagi. Ya Maher dulu nih. Kita netralisir nih. Anda terlalu menggebu-gebu. Minum dulu Pak. Tadi lagi serak Iya. banget suaranya kayaknya. Ini mau live lagi ntar kan? Sabar. Abang Maher. Tanah Abang online. Iya, Anda udah mulai duluan sebelum fenomenal terjadi. Dan omset Anda luar biasa kan, banyak saya dapat laporan. ya Nah, alhamdulillah. artinya apa yang Anda keluarkan? Ini mungkin masukan juga buat teman-teman di Tanah Abang yang lainnya yang sekarang lagi pada teriak-teriak, saya udah coba online, yang nonton cuma 2, cuma 3 gitu kan. Nah kita mengukur. Katanya Anda juga menjadi jawara juga di Tanah Abang dan membuat yang lainnya iri dan dengki ya. Dengan Iya. mungkin penjualannya luar biasa. Alhamdulillah. Gimana formulanya? Kenapa bisa begitu? Nah, untuk barang sendiri itu semuanya dari Tanah Abang. Kami belum pernah jual barang impor. Belinya di tempat Bonzano? Enggak juga? Bisa jadi. Dari toko-toko Tanah Abang lah. Yang akan datang bisa jadi. Jadi toko-toko Tanah Abang semua Betul. titip jual. Titip jual. Nah, apalagi saat corona kan banyak macet. Sehingga ketika dibawa ke Tanah Abang online, alhamdulillah lancar, cepat penjualannya. Kalau gitu nggak usah pada teriak-teriak Tanah Abang yang di sana, titip aja ke Umu Maher. Ya, Kesini. makanya kami di setiap live selalu ajak seperti itu. Ayo Bapak Ibu penjual Tanah Abang yang pengen barangnya jalan, bawa ke kami. Seperti itu. Solusi Tanah Abang. Solusinya solusi. bagus Nah, dong. makanya- Kenapa pada iri? Makanya dulu sih waktu mereka belum tahu Tanah Abang online itu apa. Begitu mereka lihat, oh yang dijual ternyata barang yang kita beli selama ini. Akhirnya alhamdulillah nggak ada lagi yang protes sama Tanah Abang online. Toh kami membantu penjual Tanah Abang. Ambil murah atau titip dari situ daripada di dead stock ya. Ya, ada konsinyasi, ada beli putus juga ada. Intinya kami selama ini konsisten menjual barang-barang Tanah Abang. Oh, bukan barang impor. Bukan. Mantep nih baru nih. Oh, Bonzano belum dijualin Bonzano. Belum kenal. Kan ada toko sendiri beliau. Tutup dulu tokonya. Nggak bisa, Pak. Dibangkrutin dulu baru Itu dead udah, stocknya. sudah 12 tahun, Pak. Oh, Sudah ngejamur di situ ya. Oh, udah ngejamur udah nggak bagus dong ada jamurnya. Iya, Masnya udah lama gitu. Oh, iya. Nah, Nggak hidup. makanya itu Mas Dery ketika TikTok Shop kemarin tutup, kami langsung beralih tuh ke Shopee.
Dan alhamdulillah langsung ratusan ribu juga ininya followersnya sekarang. Oh. Dan masuklah di 10 besar penjualan fashion. Wush. Ya. Ini Itu mantap. karena kami disupport oleh penjual-penjual Tanah Abang. Cara live-nya gimana? Nah, kita ngomong praktikalnya dulu ya, praktisnya dulu, cara-caranya dulu deh. How to-nya gimana caranya biar ini buktinya bisa nih. Malah lebih oke lagi. Yang katanya mereka-mereka tuh mereka nggak punya mereka stok barang. Mereka sewa toko. Iya dong. Terus mereka jualan sepi. Terus toko Tanah Abang online Tanpa Aba dan Umum Maher tanpa barang, tanpa sewa toko, Ya, live rame. betul. Iya dong. Iya. Lah berarti nggak ada alasan harusnya. Berarti Tanah Abang online oke banget nih. Sebentar, gimana caranya tuh? Ini untuk menyenggol dan nyentil Iya. pada mereka-mereka yang pada bebacot gitu tuh, Iya. yang pada teriak-teriak yang bikin kisruh gitu loh. Justru iya. Nah, yang teriak-teriak, yang bikin oknum-oknum ini nih. Iya. Ya kan, yang tadi nanti Mas Bro akan sebutin siapa dalangnya kan? Nanti di akhir video. ditangkap dah, kasihan. Gimana coba tuh? Enak ini. Mungkin yang pertama lebih ke jam terbang kali Mas ya. Iya. Jadi karena istri saya itu Umum Maher itu sejak tahun 2018 sudah tampil live di Facebook, kemudian ke Shopee, begitu booming TikTok masuk di TikTok. Karena jam terbang tinggi, customer setia, kemudian trik-trik dalam live pun nggak ada yang dipelajari khusus, nggak ada, Masa iya? nggak pernah. Lah, kalau nggak ada kursus. dipelajarin khusus berarti mereka juga harusnya bisa dong. Ini terlepas Nah, dari memang rezeki sudah Mungkin diatur saya ya. kasih contoh Ah, beliau contoh, ya. contoh. Beliau ini kan kalau kita nonton juga kita nggak bosan kan? Ya, saya nonton juga tuh di pinggir tangga apa ada Betul. kayak koridor di Hook kan? Iya. Saya nonton juga tuh. Nah persis begitulah Umum Maher, nggak pernah ada latihan public speaking dan lain-lain karena keseringan ngomong, jam terbang udah lumayan, bertahan terus itu penonton dengan ribuan mata itu sampai selesai. Oh, coba sambil cari dong videonya dong. Enggak serius. Iya, Sambil iya. kita pelajarin. Itu nggak mungkin. Abah Maher, mereka buktinya yang teriak-teriak jualan apa? Coba Pak. Pakaian banyak. Pakaian. Rata banyak kalau Tanah Abang rata. Nah itu yang pertama tadi ya, jam terbang. Yang kedua karena suka dengan penjualnya. Suka dengan Penjualnya. penjualnya siapa? Ya maksudnya orang suka dengan Mas ini kalau lagi lagi Ah, jual. Mas Broto. Orang juga suka dengan Umum Maher saat menjual. Nah buktinya ketika kami pasang host, penonton nanti turun sekali. Oh, rumus personal branding dipakai. Iya. Berarti gimana caranya dia membangun personal branding yang kuat? Tuh. Ada ya berarti itu ada caranya juga kan sebenarnya kan. Tapi mungkin nggak diketahuin sama teman-teman pelaku Tanah Abang yang lainnya yang mereka pada teriak-teriak. Ini ya. Umum Iya, Mahernya ini ya. Betul. Oh, mungkin nggak Umum Maher juga keliling nanti nge-host di toko-toko semuanya toko. Oh ya, seperti Iya. itu yang kami lakukan selama ini. Ini ada tim media kami juga. Oh. Sering keliling dalam Iya. 1 minggu itu 3 kali bahkan ke gudang-gudang teman-teman itu. Buat disupport, dibantu. Langsung jual di tempat mereka. Oh. Jadi dalam seminggu itu misalkan menjual 5 atau 6 kali. Nah 2-3 kalinya nanti kami langsung datangi gudangnya mereka Tanpa modal tuh ya. tanpa modal. Keranjangnya keranjang dari Ya keranjangnya mereka kan ada afiliator. Sebenarnya akun kami kan ada 2. Satunya itu akun toko sendiri namanya Tanah Abang Tum. Mungkin bisa dibuka Mas Tanah Coba. Abang Tum. Tanah Abang Tum tuh Nah tulisannya. kalau ini yang Tanah Abang khusus untuk afiliator ini. Menjual barangnya teman-teman Tanah Abang. Nanti dapat berapa persen dari sana? Betul. Berarti Umum Maher nge-live ya kan atau Iya. timnya dari Tanah Abang online nge-live tapi jadi afiliator jualin pada barang-barang di Tanah Abang. Barang-barang Tanah Abang. Berapa persen? Kayak Kohcun gitu kan. Jadi dia jualan gadget kan. Iya. Berapa persen dapatnya? Ya tergantung negosiasi sih. Kalau memang barang mereka sebelumnya udah dikenal laku, mereka biasanya mintanya nggak tinggi-tinggi. Toh kita juga mau karena sebut sekali aja mereknya mereka penonton pada rebutan. Kalau barangnya memang belum dikenal, kita lah yang mempromosikan, barulah kita minta tinggi komisinya. Oh, karena kan ya memang sebenarnya kan lu sama gue juga lebih terkenal gue ya kasar gitu ya. Nah, kalau ini toko, kami jual barang sendiri di sini. Sistem beli putus. Juga ada merek kami sendiri. Adapun yang Tanah Abang online tadi, itu yang khusus afiliasi barang-barang teman-teman. Oke, nah ini tokonya ini jualannya apa?
Toko sendiri. Sama, kami beli putus kalau ini. Oh, beli putus, tidak affiliate. Bukan, Langsung. langsung. Oh, apa kisarannya apa sih baju-baju muslim? Ya, bisa dilihat. Beli Kisaran- oke. Bukan reseller Kisaran juga? Baju-baju muslim. Bukan reseller? Enggak, kita langsung jual sekarang. Oke. Oh, ini ya. Ya, seperti inilah Di Tanah semuanya. Abang juga ya. Di Tanah Abang juga. Sekarang kami Belinya? di Palmyra. Kalau barangnya dari Tanah Abang semua ini. Bukan, maksudnya tokonya itu di Tanah Abang juga atau di tempat lain? Tokonya mana? Toko yang dibeli barang-barang itu? Iya. Iya, toko-toko di Tanah Abang. Betul. Oh. Semua penjual Tanah Abang kami libatkan. Terutama yang baju-baju seperti ini. Muslim, Fashion fashion muslim. Harusnya bisa dong teman-teman yang lainnya yang mereka juga sebenarnya apalagi udah punya produk ya, atau mungkin berbicara dari nol deh. Mereka tanpa modal tinggal kerjasama, mereka bisa. Berarti balik lagi ke skillnya masing-masing dong. Harusnya Iya. belajar dong. Betul. Nah, dulu kan kami waktu 2020 ya, Juli itu kami masuk ke Tamrin City. Tapi tinggalnya di Tanah Abang online. Jadi kami langsung nawarin ke teman-teman di sekitaran toko. Begitu ada kepercayaan, akhirnya pada panggil tuh lantai sekian pada turun barangnya. Dan itu berlanjut terus sampai sekarang. Mereka langsung bawa ke tempat kami. Sebagian tapi. Oke, ini kan di ranah operation ada lagi nggak cara-caranya? Selain kita mau jualan, mau dong jadi dong oper dong barangnya dong gitu, kita kejualin gitu ya. Cara-cara lainnya? Ke trust lagi, ini yang berikutnya. Karena kita setiap menjualkan begitu mereka lihat wah barangnya bagus, akhirnya alhamdulillah dari hari ke hari pembeli semakin meningkat. Lebih banyak dapat yang afiliator secara omset ya. Kita nggak ngomong profit ya, kita nggak ngomong Iya, iya. bersihnya ya. Lebih banyak yang produk sendiri, yang beli putus tadi, meskipun sama-sama barang online ya. Betul betul. Ya sorry, meskipun sama-sama barang-barang di Tanah Abang Barang ya. Tanah Abang, Oke, ya. afiliator atau beli putus? Nah, makanya kenapa Tanah Abang online dikenal sekarang karena afiliator yang lebih naik. Adapun Tanah Abang Tum padahal sudah hampir setengah juta kan, sudah setengah Iya. juta ini followernya itu. Jarang sudah kami live karena barang sendiri kecil di situ. Lah kan sama, yang dijual kan barang-barangnya pasti ada juga kan yang di Tanah Abang online. Ya, Kan beli putus, dijual lagi. betul. Sama ngejualin barang Tanah Abang. Beli putusnya belinya di toko Tanah Abang, yang satu lagi ngejualin toko-toko Tanah Abang, kan sama aja. Bedanya harus pakai modal kan. Bukan, lakunya dulu deh. Kalau lakunya sih pasti di afiliator. Kenapa? Ya karena brand-brand besar kita datangi yang mereka udah punya nama, kita nampil berapa detik aja udah langsung membeludak pembelinya. Beda kalau misalkan barang sendiri kita jual kan butuh effort untuk bisa mendatangkan penonton yang banyak. Oh iya, tapi kan maksud saya kan barangnya kan barang yang sama. Apa beda? Beda lah. Kan Misalnya udah oke membludak dapat afiliator, dapat modal tuh dapat duit. Kalau tadi isunya adalah isu seputar modal, Iya. berarti dapat modal, dapat keuntungan, beli aja barang yang memang dirasa itu bagus secara afiliasi gitu. Untuk kejadian putus, jadi untungnya bisa lebih gede misalnya. ya bisa aja sih, tapi kita bicara percepatan sih sebenarnya. Ngapain cash flow dan lain sebagainya ya. Ngapain kita belanja dulu Betul. gitu ya. Apalagi kalau misalkan buat barang sendiri. Ini kan di Tanah Abang Tum tadi itu brand sendiri kan. Nah, habis waktu kita dimikirin desainnya, modelnya macam-macam Loh, gitu. Bentar. Barang sendirinya tadi katanya belanja putus. Kenapa jadi ngomongin Ada desain? barang sendiri, ada barang teman-teman. Tapi Campur berarti. produsennya hampir sama gitu. Kita nitipin untuk dibuatin. Kadang juga kita nitipin ke teman-teman Tanah Abang itu Oke. untuk buatin barang kita sendiri. Berarti enak afiliator ya Mas? Enak afiliator makanya berarti ya? Membeludak di Ya Tanah udah Abang jualin online. juga boxernya Bonzano. Bisa kan? Tapi Anda terancam berarti hostnya. Jangan katanya jangan. Jadi siapa dalang ya? Hah? Nanti kita cari tahu bareng, Pak. Anda udah tahu sih. Oke. Nih kerucut lagi nih. Dengan fenomenal terjadi, ternyata ini loh. Saya dapat langsung ya, meskipun memang bukan representatif mewakili seluruh Tanah Abang. Tapi nyatanya yang pada teriak-teriak tadi, sebenarnya saya mau najemnya balik lagi ke sana sedikit ya. Tapi untuk menyambung obrolan tetap ya, bukan pengulangan. Yaitu
mereka yang minta ditutup yang lainnya apa segala macemnya itu ya. Kayaknya malah mengarah kepada nggak tahu ya, mereka nggak mau adaptif. Saya ngambil kesimpulannya aja ya. Dan mereka juga putus asa kali ya. Udah coba live gitu ya. Down ya. Iya kan. Terus yang ketiga juga mereka nggak kreatif. Si oknum-oknum ini tadi buktinya bisa tanpa modal juga ngerti. Itu tuh. Yang keempat, mereka ego. Bisa jadi ya gue kan punya barang sendiri, kenapa gue harus jualin barang orang? Tapi nyatanya mungkin produknya juga sebenarnya nggak diterima sama konsumen ya, berat juga gitu. Tapi sementara Anda kan butuh makan besoknya. Kenapa nggak coba jualin barang-barang Bonzano? Kenapa nggak coba jualin? Nah itu loh maksud saya gitu. Kayak gitu-gitu yang tadi saya nemu gitu ya. Tapi belum ketemu celahnya juga sebenarnya. Hal yang terjadi yang akhirnya pemerintah nutup, pasti kan regulator udah ngerti dan paham. Boleh. Kenapa Gimana Pak? pemerintah langsung tutup tanpa 5-6 hari langsung tutup? Oke, sebentar. Saya wakilin ya. Jedanya ya. Tadi Bapak Samuel Jordan, namanya siapa sih Pak? Oh, Sahril. Oh, Samuel saya ngiranya. Jadi kenapa sekarang Bapak teriak nih kan? Kenapa pemerintah tuh langsung tutup? Nggak ada jeda sekitar 10 tahun lah misalnya. 10 hari ya. 10 hari dulu apa segala macamnya. Kenapa men tutup aja? Seminggu ya kemarin ya. Ya, nah, jangan saya tanya sama saya, Pak. Tanya sama pemerintah. Kemarin udah panggil Pak Zulhas. Kan bisa Bapak nanya. Langsung ada info dikit. Tebel ya. Tebel klasternya. Kalau bukan. Pemerintah itu justru memproteksi. Saya jawaban saya tidak mewakili atau merepresentasi pemerintah ya. Saya coba diplomatis. Memang saya bukan orang pemerintah kan. Saya cuma mengabdi pada pemerintah. Saya coba berangkat dari baik sangkanya saya, Pak. Kita nih kan harus menjaga dan memproteksi. Saya coba kutip katanya Pak Teten, Mas Duki nih, Pak Menteri Koperasi UMKM. Kan justru kita nih harus menjaga UMKM kita. Poinnya itu dulu. Nah memang, yang berikutnya bukan jawaban dari beliau, tapi saya coba nerekannya gini, yaitu daripada mungkin karena ini kan masif ya, berkelanjutan apa segala macam, khawatirnya berbaik sangka pada beliau saya. Ya udah, coba kita tutup, gunanya meminimalisir produk asing misal, impor harga murah misal. Kan pemerintah kan kesibukannya nggak cuma satu Pak, banyak pasti Pak. Tujuannya yang penting biar imporan. Nyatanya ternyata impor juga mulai ketekan kan. Nah poinnya itu dulu, kayaknya itu pangkal permasalahannya mungkin begitu, daripada main nggak tutup tapi harga bisa jadinya masih subsidi masih berjalan, social commerce sama sosial media juga masih nyampur, ribut lagi, importir juga nantinya masih merajalela, kesian gitu. Jadinya yaudah deh, tar sambil dipilah. Toh juga ada narasi katanya mau dibuka lagi kan, asal kata Pak Teten kemarin, asal dia tahu ikut aturan main, izinnya regulasinya. Nggak tahu, Bapak jangan senang dulu nih. Itu kan ada isunya kan 10 November 11-11. Ya, saya nggak tahu karena kan pasti regulasi nanti yang akan kelihatan gitu pemerintah kita seperti apa. Tapi kalau Bapak mau tahu, nggak bercanda. Bapak harus bayar saya berapa? Berani bayar saya berapa? Saya harus bocoran nih. Mau dibuka tanggal berapa? Mau saya setting sekarang? Mau dibuka sekarang nih? Boleh. Saya buka ya. Kata TikTok punya gue, kan buka-buka aja. Ya. Nah, terus ke depannya gimana? Anda masih berharap apa? Tetap TikTok Shop dibuka. Iya, kalau saya pribadi dari toko Umum Maher berharap TikTok Shop dibuka. Terus kalau tiba-tiba pedagang Tanah Abang kecewa gara-gara ente terlalu vokal nih, saya pro TikTok Shop apa segala macam. Taunya pas mau jualan mereka jadinya emosi. Kayak yang bagi yang pro tidak dibukanya TikTok Shop kembali. Ya udah kalau gitu, dasar lo mau menang sendiri lo. Nggak usah gue jual aja barang-barangnya ke lo, nggak usah dititipin aja gimana? Tapi kalau itu Shopee gimana? buka, Lazada Shopee buka, Lazada buka, Tokopedia Tokped buka.
Itu gimana tuh 3 Loh. sama juga dong, Pak? Kan yang lainnya kan sengaja mau ditekan sama pemerintah dibantu kan mereka lokal kan, Tokped lokal. Oh gitu. Iya. Apa bedanya lokal sama multinasional? Loh justru kita menghidupkan, kalau versi saya nih ya, itu kan menghidupkan ekosistem negeri ini. Buktinya di Cina aja. Di Cina nggak boleh tuh kita sembarangan masuk ke sana. Dia bisa merajai ke sini, ke Indonesia. Tapi sementara kita misalnya Tokped mau buka di Cina tuh, tak dulu bos. Tapi kan dia Iya ada kan, undang-undang. ada kapitalisme monopolinya juga pasti. Gitu, Pak ya? Iya, buktinya banyak. Kemarin saya ngundang Real Food tuh, owner mau masuk ke ekspor aja dipersulit, jadi kena negatif list. Sementara Indonesia baik karena budayanya kita gotong royong, kita saling membantu. Produk-produk dari asing masuk ke Indonesia dikasih positif list. Iya dong. Makanya kan istilahnya Pak Mendak, Pak Menkop, UKM baik sebenarnya sama brand asing, tapi jangan asal dong ikutin aturan main dong. Nah, makanya ketika Tokped pengen langsung di-push. Lazada juga punya kita ya? Punya Indonesia. Lazada punya Indonesia? Indonesia. Pak. Iya, kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah ya. Berdirinya di Indonesia. Berdirinya di Indonesia. Ya, sih saya juga tahu Pak. tapi saya nggak tahu deh. Tokped ya mungkin itu, mungkin sebagian itu. Kalau itu dibuka ya justru bagus, justru punya karya kita sendiri dong. Poinnya kan itu, jadi nggak bisa sembarangan asing masuk ke negeri kita di Indonesia dengan aturan yang jelas segala macam. Bukan berarti alergi investasi asing ya, tapi memang ya bisa-bisa aja asalnya taat aturan gitu loh. Berarti tetap TikTok Shop tetap. Anda, Mas Broto? Kalau saya ikutin aja, ikutin yang ada aja. Kalau bisa, ya kalau saya kan emang udah jalan ya. Tapi buat temen-temen ya silakanlah untuk ke arah situ juga gitu maksudnya. Apa Anda kayaknya diplomatis sekali. Sama tengah-tengah. Puter-puter gitu. Enggak. Tegas dong. Iya. TikTok Shop minta dibuka lagi. Saya kan di Tanah Abang ya kan. Kalau abang ini kan nggak di Tanah Abang. Jadi sementara teman-teman yang di situ kalau kita lab searah Tanah Abang selalu sayang dikucilkan atau gimana itu gara-gara kalian. Aduh. Pak, saya tuh sama, saya juga online juga. Cuman saya ada offline, ada online. Tapi kalau saya emang promosi mengarahkan buat pedagang atau konsumen tahu toko sama brand barang saya kan gitu. Oh. Tapi masa bodoh, tetap aja besok ada lagi terus gitu. Ya sudah. Terus kalau memang misalnya udah pada nggak ke Tanah Abang, kenapa Anda jadi pada ngomel? Ya memang mungkin ekosistemnya udah nggak menarik di mata Gen Z sama milenial. Daya belinya emang menurun. Ya terus kenapa jadi disalahin ya pemerintah? Itu jadi masalah. Kenapa kesana pemerintah kerja dong, tutup dong ini? Oke lah, iya betul regulasinya diatur gitu. Tapi kenapa jadinya disalahkan fenomenal para TikTok Shop? Kalau mau udah pada sepi, coba ada Gen Z nggak? Kamu umur berapa? 19 tahun. Tuh, ini timnya Iya. Abah Maher yang megang akun online Tanah Abang online. Nah, 19 tahun. Jangan ngomonginnya karena mungkin kerja, karena tim, karena support apa segala macam dulu. Mau nggak ke Tanah Abang? Tuh, enggak. Pasti males. Makanya saya bilang yang ke Tanah Abang tuh emak-emak 40 ke atas. Nggak mungkin nyari kolor, nyari daleman jarang. Paling sarung, gamis, berukat. Udah. Skincare beli di Tanah Abang nggak? Jarang. Pasti online. Skincare kan? Ya, pasti terus online. kenapa pada minta tutup terus tiba-tiba mereka jadi seakan-akan Tanah Abang mewakili pasar-pasar tradisional seluruh Indonesia? Karena acuannya itu. Ya, kami heran Mas Dery. TikTok Shop tutup. Membludak juga di Shopee. Memang orang sekarang sukanya beli online. Semisal TikTok Shop tutup, mestinya kan Shopee enggak. Ini buktinya malah Shopee lebih banyak. Terus maksudnya mau bilang apa nih? Tanah Abang konspirasinya mau dihancurin aja, dibakar dulu atau? Bukan. Sekarang mungkin Nggak, maksudnya apa nih? Soalnya kan gaya beli. Anda jangan pancing begitu Abang Maher. Di kepala saya tuh kadang tuh banyak setan yang mau ngeluarin konspirasi. Oh, banyak, Pak. Iya, astagfirullah. Saya dari tadi zikir nih. Ya Allah, lindungi hamba biar tidak seuzon. Soalnya di kepala saya tuh kayak tadi mengingatkan kita pada pasar Majestic gitu loh. Ya Allah Dery, jangan dong pikiran kotor gitu. Karena katanya kan mau direnovasi dibakar dulu. Ada yang bilang begitu, nggak boleh Anda seuzon begitu. Itu mesti diapain? Bahkan Mas Dery kemarin kami juga ditawari sama Lazada langsung. Ya, lihat aja nanti kalau kami masuk di Lazada, membludak juga di Lazada. Kami juga sekarang main Facebook, membludak juga di Facebook. Memang gaya beli masyarakat udah berubah. Daya Mulai beli. dari 5 Ya, tahun yang lalu. customer behavior ya, perilaku konsumen sudah berubah. Cara beli orang itu udah berubah.
Gaya cara belinya. Berarti sangat sepengaruh itu dong. Tanah Abang yang pada satu teriak-teriak. Mereka katanya bener kok, katanya udah salah harga, predatory pricing. Iya kan? Nah, maka mungkin yang perlu diperhatikan sama pemerintah adalah di aturan impor tadi. Karena kami selama ini jual barang Tanah Abang pun alhamdulillah tidak ada masalah gitu. Ini yang ini. Mana coba tadi? Yang sepi tadi beritanya. Sepi itu katanya. Mana tuh pada teriak-teriak megang kardus. Mana sih tadi? Tolong Pak, TikTok ditutup Pak. Tuh. Ini kan Tanah Abang semua. Emang siapa ini yang bikin? Ini kan fotonya Tanah Abang. Iya. Coba ayo bukan lagi beritanya. Dari awal. Sebentar. Ya. Ya posting itu orangnya nggak jelas. Itu yang jadi masalah. Coba tanya, nggak ada ngaku. Yang ada yang berani lah mau Itu diciduk. yang jadi masalah. Berarti kan ada orang luar gitu loh maksudnya. Oh, Yang berarti di situ, ini semua udah pasti orang cek luar. aja. Coba tanya siapa yang dibikin, nggak ada ngaku. Coba aja. Provokator. Telusur. Yang satu lagi ada lagi kan, heboh lagi kan. Yang minta 2 tutup. Coba dicek ini siapa bikin siapa. Nggak ada ngaku. Coba aja deh. Boleh dicek. Provokator. Ya pokoknya itu seperti itulah. Intinya doang lah. intinya orang situ coba dicek mau jawab enggak gitu loh. Tuh lihat, ini ada bukti-bukti kok. Ya. Bukti-bukti ini berarti kan Anda semua nih kelakuannya. Coba lihat tuh, Pak. Tuh itu ada yang megang. Ini siapa yang megang? Masa melayang? Yang pasang siapa ya? Pak Mazuki siapa sih? Oh, pas ada Pak Menteri. Ya, ada Pak Siapa Menteri. Pak Mas? Pak Oh, Mar- Teten Mas Duki. Pak Marzuki. Lu aja ngomong salah lo, nama orang Mas Duki jadi Mazuki. Pak Mas Zuki, Ya. TikTok ditutup. Ya. Tuh ini diwawancara, ini siapa nih? Orang. Ya gue juga tahu orang siapa yang belum bangku, siapa yang belum Iya. bangku. Ya orang ini. Coba next. Itu tuh kiri. Dari pertama. Tuh, TikTok Shop tutup, Tanah Abang masih sepi. Mas sepi. Ya udah. Nggak ada ngaruhnya. Malah kita jadi sepinya kalau kita jadi nambah. Kalau kemarin lumayan, sekarang sepinya jadi nambah loh. Bukan omset nambah, tapi sepi jadi nambah coba. Tuh. Coba next lagi. Coba lihat beritanya. Berarti nggak ngaruh dong. Nggak ngaruh, malah sepi nambah. Bukannya naik omset nambah, bukan, tapi sepinya nambah coba. Iya. Kayak kuburan. Bapak kalau saya lab coba lihat ya. Kalau saya pagi saya jam 12 ya Pak ya. Nggak ada orang kan. Iya. Jam 12 apa? Siang. Jadi Ya saya lagi kan pada jam makan, 7. Mas, bro. Hah? Lagi pada makan lah. Bukan, kalau dulu kan orang tuh udah sampai per menit. Ini kan nggak per jam, baru 3 lewat. Dulu kan per menit mungkin 10-20 orang per menit ya. Ini per jam baru 5-3 orang per jam lu. Dulu kan per menit. Itu kan cuma dia dibuka. Ngapain lu marah-marah sama gue? Bukan maksudnya. Jadi Cuma nanya-nanya. Makanya kan jadi kondisi seperti bener-bener memprihatinkan. Pokoknya Oh. kalau diceritain sedih punya bener tambah sedih. Bukan tambah semangat. Ya udah ya kan kalian yang teriak-teriak, gue kan cuma nanya. Ngapain pada ngomel-ngomel gue? makanya Mas Dery saya klarifikasi. Ya. Jadi Kesempatan. kenapa Ini kan saya lu pada yang pada ulah begini. Justru malah gue mau nyerang lu, ngapain? Buktinya nyatanya pada sepi. Jadi kenapa saya pro TikTok Shop? Karena kan saya melihat kami pindah ke Shopee sama aja. Pindah juga nanti ke Lazada sama juga. Dan ternyata tambah sepi gitu kan. Memang itu tadi customer behavior. Orang sekarang sukanya beli online. Jadi saya sebenarnya bukan berarti dengan tutupnya TikTok Shop ini betul-betul merasa apa namanya itu sangat menyesal. Enggak, karena saya melihat kok saya di Shopee sama aja. Nanti pindah juga ke Lazada begitu juga. Ya kan aturannya beda, Abah Maher kan di sana kan TikTok kan sosial media sama sosial commerce. Kalau Shopee kan cuma marketplace sosial commerce. Poinnya itu dia bukan sosial media secara izin, secara tampilan, UI UX dan seterusnya gitu. Nah artinya ya mungkin gara-gara ditutup ya. Kalau yang paling pangkalnya sih pemerintah kita bijak karena ini izin lu nggak jelas. Gitu, lu awalnya sosial media lu izin, bener nggak? TikTok kan baru-baru kan? Baru. TikToknya kan muncul secara sosial media, tiba-tiba membelot dia. Jadi sosial commerce juga. Nah, pemerintah, kenapa tadi Bapak bilang kan, kenapa langsung main tutup aja? Jelas Pak, pemerintah punya hak yang bisa menutup dengan izin-izin ya. Berarti bahasa kasarannya dia bohongin pemerintah. Di luar jalur. Iyalah, itu poinnya. Nah kalau Shopee kenapa tetap rame? Izinnya, nah nggak tahu nih. Kalau ternyata izinnya mereka pilihnya yang mana, mungkin bisa jadi dibuka atau tidaknya kita nggak tahu. Nah, kita kan bicara pengaruhnya terhadap Tanah Abang kan, Iya. Mas. Nah, kata beliau kan
tambah sepi kan. Iya, sepinya nambah. Bukan omsetnya nambah, tapi sepinya nambah. Terus pengaruhnya TikTok Iya. nambah. Coba. Pengaruhnya TikTok Shop apa gitu. Coba next. Besok gue undang deh yang pada teriak-teriak ini, gue cari dulu. Iya, ntar gue cari nih orangnya. Rame enggak sekarang? Gitu aja. Enggak, Pak. yang nulis ini. Oh iya, nulis gimana? Gua Ada cari. perubahan enggak? Iya, Iya. tanya tuh. Coba. Harusnya tuh. Yang posting tanya, gimana tuh apa TikTok tutup? Kamu rame enggak? Paling cerita sama sedih, sama aja. Bener. Berarti ada provokator. Jangan-jangan ada oknum Iya. udang di balik bakwan Iya. yang memanfaatkan momen mengset ini semua untuk kebutuhan tahun 2024. Bener. Iya. Biar dia oknum Menjadi, ini iya. bisa mencari muka terhadap warga-warga Tanah Abang biar Kalau saya udah- datang saya menjadi sudah pahlawan. Tahu, Pak. Nanti pasti ada datang Spiderman kayak film Iron Man gitu. Pasti. Oh gitu. Pastilah. Anda ngomong pakai fakta nih. Kalau saya kan udah pasti saya enggak siapa? Yang mana? Yang pada mau nyalonin. Nah, nggak tahu lah. Di situ kan ada banyak tuh, ada ini ada tuh. Ada yang apa? Pan segala macem. Karena di situ malah tanyanya apa? Presiden ya, Pak. Jadi ajang Di mana? Enggak kan kita kan ada kasih hashtag tuh. Ayo sambil cerita. Nanti malah milih presiden gitu. Malah jadi asik cerita di situ. Makanya sambung ini kemana pada cerita presiden. Oh, di waktu gelap. Waktu Asli live. gitu ya. Tadi pan apa pan? Ya kayak gitulah. Nggak rame. Kalau kita nyebutin itu warna jadi warna biru. Itu nanti pada muncul banyak tuh. Yang teman-temannya pada ngikut. Jadi yang nonton Warna lebih biru. banyak. Kenapa jadi Anda ngarahinnya kalau ini pelakunya adalah jubah berwarna biru sih? Bukan. Ayo birunya keluarin ya, biru saya keluarin. Dengan keluarin warna biru, nanti muncul tuh. Oh, boxernya. Lo Oh, kayaknya bukan. Anda kayak ngarahnya banget bahwa ada provokator yang disengaja dibayar bazar untuk memperkeruh ini sehingga ada pahlawan datang dengan jubah berwarna biru terus nyanyi-nyanyi. Maksud Anda apa? Bisa jadi aja. Kemungkinan udah pasti ada. Lo buktinya misalnya pun ada seperti itu, oknum ini siapa tahu dia bilang bahwa kayak saya akan kasih regulasi minimal sekian dolar. Itu buktinya bantu lu pada. Iya. Kalau saya sih nggak ngaruh apapun. Terserah mereka mau bikin apa. Taunya saya ada orang beli, udah gitu, Pak. Oh, terserah mau ditunggangin isu politik Oh, apa, nggak masalah. mau jadi pahlawan kesiangan Terserah apa. tuh urusan mereka. Urusan saya tuh jualan, laku udah gitu. Ya gimana caranya solusi datang itu setelah ada masalah. Iya. Kan ini masalah ada itu diselesaikan sama bawa solusi. Iya. Ini masalah nih, dibentuk Iya. dulu. Ah. Gimana caranya ada pahlawan kalau datang tuh tidak menyelesaikan masalah? Contoh, Spiderman. Iya. Anda kecopetan. Mm-mm. Datang Spiderman. Syuh, saya balikan ini. Bantu. Makasih ya. Iya. Terus, Jarang, Pak. Nah, terus tiba-tiba misalnya dibalik polanya. Nggak ada masalah. Anda lagi jalan enak-enak. Spiderman datang. Shh, Datang. saya bantu ya. Ngapain gitu kan? Kan udah cukup gitu kan. Ya kan? Iya, pas aku kurang nih, ya sudah saya cari solusi kan gitu. Iya. Baru mau nyari kan. Nah, berarti butuh masalah. Iya. Solusi datang butuh Iya, masalah. tapi kemarin udah ada masalah tambah masalah. Sebelum itu kan sebenarnya udah banyak masalah, Pak. Sepi kan? Ada TikTok, sebenarnya kan mau merintis, mau ada perubahan, mau kondusif, ini tambah melempes malah tuh. Malah jadi tambah masalah kan? Ya, iya tuh. Dibagi Bolzano, bagian Pak Mayer enggak. Iya. Bagian Bonzano, Pak Mayer enggak karena tanpa modal jualin produk orang. Iya. Ya udah rubah strategi. Coba jualin juga produknya siapa gitu. Kalau Bapak ini momennya kan ibu-ibu yang agak kalangan menengah ke bawah sih. Apa figurnya? Iya, Umum akhirnya. atau ke atas bisa. Kalau Anda Bapak gimana? Kalau kita kan menengah ke bawah. Kalau Bapak ini kelasnya menengah ke atas. Ya udahlah kita tunggu aja akhirnya siapa yang menjadi pahlawan nantinya. Iya, ya berdoa saja. Iya kan? Iya kan kita saling berdoa yang Ya, terbaik iya, kan. siapa? Yang pertama pasti minta sama Allah dan yang Iya, kedua udah pasti. kita lihat ujung akhirnya. Nah, berarti nanti yang kelihatan muncul ke permukaan deketan, Pak. Nah, Iya. yang nantinya kelihatan muncul ke permukaan di terakhir-terakhir, Iya. berarti dipastikan menurut Anda dialah provokatornya selama ini. Saya nggak bilang seperti itu. Nah, intinya nanti ya pokoknya kita kan cari solusi saja. Kalau emang nanti dari kemarin kita sudah ditutup nggak ada solusi ya sudah ya emang mau nggak mau ya suka nggak suka ya harus gitu Pak. Maksudnya gitu. Harus dia berarti orangnya. Bukan harus dia, maksudnya siapapun yang berdagang jangan mengandalkan offline.
Kalau Oh, bisa belajar ke online juga gitu, Online Pak. juga. Itu maksudnya. Apapun itu mau tunggangannya kita lihat 2024 udah kelar, masih rame nggak nih? Taunya TikTok Shop buka lagi gitu kan? Iya. Ah. Enggak, tapi kita pelajari yang dari kemarin ke sini berapa minggu aja kan nggak ada maksudnya sama aja pengunjungnya berkurang, daya beli juga berkurang. Jadi tidak Bentar. berpengaruh sama sekali. Ada video kan yang ibu-ibu pada teriak rame, wah TikTok Shop ditutup, Pak Mendak. Enggak itu, tahu sama. Itu lantai di bawah itu ya. Di atas orang video di atas. Iya, satu toko doang, tapi kan dia nggak keliling. Enggak kan ada Kalau- video yang rame-rame yang Pak Mendak datang TikTok Shop ditutup, ibu-ibu, stop live yang gitu-gitu. Oh, ya pas pertama Pak Mendak datang. Iya. Rame doang kan nggak beli, cuma jalan-jalan doang. Ramenya di Ya kan Pak Mendak datang ngapain pasti beli, kan lagi memantau, nggak harus beli jalan-jalan. Nggak beli. Kerja lo itu, Anda jangan sembarangan. Makanya dia ngapain bilang-bilang rame? Ramenya kan berarti cuma rame orang jalan-jalan, bukan rame orang beli. Iya, tapi kan mereka juga pada pro TikTok Shop ditutup. Iya. Ya itu berarti kan itu ulahnya Tanah Abang kan, berarti yang lainnya pada minta ditutup. Ada videonya. Tadi kan katanya kan tulisan-tulisan ini nggak tahu siapa yang naro. Tapi ada videonya mereka Ada. di TikTok Shop ditutup nih Pak, sepi nih Pak. Dicek coba ya Pak, coba. Ada videonya Pak. Ada Coba videonya. dicek dulu. Ada masuk ke TikTok coba. Coba iya. Coba. Iya, karena kita Anda- orang Tanah Abang lebih tahu. Coba Ya kan yang ngomong di Tanah Abang. Anda mau bilang bahwa ada penyusup di luar dibayar nasi bungkus terus pada teriak-teriak di bisa dalam. jadi. Ada kemungkinan. Lah kita kan nggak tahu, ya kan? Anda jangan fitnah. Nggak fitnah. Bisa saja. Karena kita sudah lama di situ. Iya kan? Makanya kok santai-santai aja. Saya live aja nggak ada yang istilahnya nyenggol-nyenggol biasa aja. Ini atas. Ini kan sama yang ibu yang di atas mana? Tuh. Itu. Oh enggak, ini yang kertas tadi ya. Yang kertas. Cek aja CCTV-nya, siapa yang naro. Ya kan, apa yang tadi yang ibu-ibu itu loh yang saya pernah repost juga. Coba, ada nggak coba? Ada. Coba. Videonya tahu nggak? Nggak tahu. Mana sih? Yang ibu-ibu dari atas itu loh yang saya sempat TikTok Shop mau ditutup. Bukan dari kreator-kreator. Ini kan udah tiba-tiba udah muncul. Itu dari jam berapa tuh di naruhnya tuh? Ini. Ada ibu-ibu yang yang ibu dari atas, Pak Mendak mau datang nih, TikTok Shop mau ditutup nih. Tuh, ini kan. Salah satunya setelah TikTok Shop resmi ditutup, pedagang di Tanah Abang minta Shopee dan Lazada juga ditutup. Tuh. Iya. Temen lu bukan? Mas Bro. Ini ya ini Tanah Abang nih. Ya Tanah Abang kan? Ya, Ini Tanah Abang ini mau bener. bilang di mana nih? Di Bali nih. Tanah Abang itu. Tanah Abang kan, fair ya. Fair, Tanah Abang bener. Tapi sih saya sih pengen ngelucutinnya kepada banyak yang ngeluh ke saya itu dari pedagang kainnya. Tadi saya coba singgung dikit ya. Mereka kepukul karena impor. Itu aja Cina aja. Jualnya murah apa segala macamnya. Bahan. Ya kan? Mereka kepukul harusnya Bonzano atau Umu Maher atau pemilik brand belanja ke dia. Tapi begitu dia tanyain, kok nggak belanja lagi tuh, Ben? Biasanya dari Bogor kemari. Iya. Biasanya dari Maluku kemari buat belanja Tanah Abang. Habis itu jual lagi di daerahnya dia kan. Orang Malaysia kan banyak pada datang juga tuh, buat belanja dijual di sana. Kenapa nggak jual lagi? Dead stock. Kita kalah sama TikTok yang harganya turun. Nah itu harus dicari permasalahannya, bener nggak? Isunya predatory pricing. Kenapa? Impor itu lepaskan dari 2014 itu Pak, zaman Impor. SBY kalau nggak salah. Kan Abang jatuhnya ke Metro. Impor semuanya itu Metro itu tuh. Impor semua pada saat zaman Pak SBY. 2014 itu kalau nggak salah saya. Terus hubungannya apa kok SBY? Bukan zaman 2014 kan Pak SBY. Pak SBY ganti ke Pak Jokowi. SBY-nya yang kena bukan. 2014 tuh presidennya SBY. Impor kan mulai dari situ kalau Ya, nggak salah. impor mulai dari zamannya Pak SBY. Lepas di Tanah Abang tuh daripada konveksi ada beli ke Cina, tuh mulai beli ke Cina semua dari bahan. dari Tapi sekarang katanya makin parah katanya. apa tuh? Dari yang pada Cina masuk terus bisa langsung dari pabrik jual ke konsumen itu jadi permasalahannya. Itu sempat rame juga, mereka teriak-teriak yang di Tanah Abang itu loh. Bahan. Jadi bahan tuh nggak langsung Gimana? ke pedagang. Ya, Jadi bahan pedagang bahan kain nggak langsung ke pedagang, tapi langsung ke pembeli, ke Iya, end user, ke konsumen. Gimana? Pernah dengar di sana? ada pernah dengar. Majuan dikit boleh mas. Ya, Bro. pernah dengar kayak gitu. Terus ada. fakta nggak tuh?
karena saya nggak terjun di ini jadi kurang paham, tapi denger sih ada kayak itu ada. Berarti- fenomena itu ada, emang bener ada. Berarti benar dong isunya, Bener berarti ada. bukan gara-gara social commerce atau sosial media doang, tapi karena memang produk dari asing masuk ke dalam. Iya. Oh, berarti itu benar ada. Ada. Tanah Abang juga ngerasain pedagang kain. Ada banyak. Sama pada sepi juga. Alasannya karena si pedagang nggak beli ke sana kainnya. Iya, Jahitnya ada nggak situ. langsung, iya, ada langsung yang lebih murah kan, pasti ada yang nawarin juga. Pasti kan ada marketing juga itu. Oh. Ada yang nawarin. Ada Pak, kadang Ada, ada. Ada iya. Ada nggak Jadi banyak? nawarin, iya. Jadi kan orang nggak belanja kan lebih. Berarti bukan salah mahal. TikTok ya dong, salah impornya dong. Ngapain jadi TikTok kena korban? Berarti importir. Berarti Iya, negara-negara importir, tersebut iya. yang masuk ke sini. Kenapa jadi TikTok yang kena korban? Ya itu tinggal di masalah harga sih Pak. Nanti tinggal diatur ya sama pemerintah. Iya di harganya Boleh. aja. Kalau mungkin standar ya mungkin masih bersaing sehat lah, masih masuk akal. Dimas, nanti tolong cariin aja pedagang Tanah Abang yang memang dia coba teriak-teriak, yang rasa bahwa saya nggak dapat keuntungan dan saya parah nih. Justru malah semenjak TikTok Shop masuk, saya benar-benar habis. Kalau ini kan semenjak TikTok Shop masuk, maka kita diuntungkan. Iya. Nah, nanti kita coba atau kita adu 2 lawan 2 debat itu kalian. Ya kan, bener nggak? Nanti coba cari. Ya, coba yang merasa tertindas hadirkan. Tanya langsung bener nggak? Kalau dia masih bisa tersenyum berarti kan nggak sampai parah banget. Atau provokator. Nah, gitu aja. Ya tinggal nyari dalangnya. Mm-mm. Siapa? Iya. Soalnya kan banyak tuh aduh pada Jawa Pak Maher katanya. Kejadian Broto, benar lu dibully besok tuh. lah Broto. sama udah kenyang tiap hari. Iya, gara-gara kamu kenyang deh, Pak. ini itu. Ya udah, sekarang Abah Maher. Ya, Benar ada provokatornya. wallahu a'lam karena kami nggak pernah terlibat langsung dengan Tanah Abang di gedung maksudnya. Kalau di komen sih banyak, tapi nggak ada yang mengarah ke situ. Oke. Oh, berarti Bapak nggak ada jacat ngomongnya. Nggak ada kasar-kasar. Kasar banget. Dia nyesel. Oh, berarti Bapak nggak ada jajat ngomongnya ya. Dia nyesel tadi udah. Jangan dihapusin tadi. Disangkanya bakal dibantu. Malah enggak dia, malah dia aman. Malah nyari aman. Disangkanya bakal dapat dukungan ya. Iya, saya kirain saya sama enggak, ternyata dia enggak ada. Berarti kan aman. Kalau tetek-entek aduh, saya mau ngejawab bingung, Pak. Ya kan kalau saya jawab ntar saya salah. Ya. Saya kan pro aja, ngikutin iya. Ya udah, ini saya undang ini tuh kesimpulan tadi adalah satu ya. Menuju ke 10 November atau 11-11 di November atau 12-11 isunya kan 10-11-12 ini kan nyanternya bahwa TikTok Shop akan dibuka kembali. Tapi maksudnya itu satu obrolan. Dan kedua maksudnya adalah pasca penutupan apa yang terjadi dan nyatanya udah ketahuan. Selama ini soalnya isunya A, B, C, D, udah datengin aja lah. Toh juga 10 November juga masih nanti nih, pas nih momennya nih. Kita tunggu aja ya. Kalau enggak ya Ulang lagi. selamat ya. November tahun depan. Iya. Tapi ntar lah habis 2024 kelar juga. Nggak ada lagi begini-begini. Aman dah. Kan banyak yang nunggangin gini. Udah, ngomong apa kayak berdua. Bener-bener. Iya kan? Tenang aja. Kan sekarang lagi masalah diangkat dulu. Kita tinggal nunggu kata-kata siapa yang jadi pahlawannya. Iya. Nunggu Spiderman kan? Iya. Ya. Itu kita tunggu. Kita kasih solusi.